Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Osa, Saya Nanda, Saya Solihun. Saya Wilda yang akan membahas materi tentang Perubahan sosial dalam pendidikan. Selamat menonton. Ya baik, pada materi kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial dalam pendidikan. Jadi materi yang pertama itu pengertian perubahan sosial sendiri ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perubahan berarti hal, keadaan, peralihan, pertukaran, sedangkan sosial adalah hal yang berkenan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan sebuah struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian perubahan sosial juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua oleh Selo Sumarjan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku. Kemudian yang ketiga oleh ahli William Cockburn, pengertian perubahan sosial dengan membuat batasan ruang lingkup perubahan sosial tersebut. Cockburn menjelaskan bahwa perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun imaterial. Ya, selanjutnya materi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada faktor penyebab dari perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan adanya perubahan. Jadi perubahan ini dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Terus perubahan ini berasal dari dua sumber, yaitu faktor acak dan juga faktor sistematis. Faktor acak ini meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan faktor sistematis ini faktor perubahan sosial yang disengaja dibuat. Dari keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Kemudian ada faktor pendorong. Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat lain, difusi dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, dan lain yang sebagainya. Kemudian dari faktor penghambat, faktor sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat, yaitu meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali sehingga hambatan ini juga bersifat ideologis dan hakikat hidup. Kemudian materi selanjutnya ada contoh perubahan sosial. Pada perubahan sosial, maka jika norma ini diartikan sebagai dasar dari keteraturan kehidupan sosial, maka perubahan sosial yang merupakan perubahan dalam struktur masyarakat terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam norma-norma sosial tersebut. Sehingga ketika norma dalam suatu struktur masyarakat telah berubah, maka perubahan dalam masyarakat itu terjadi. Kemudian perubahan sosial budaya ini bisa dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat itu disebut dengan evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya itu seperti perubahan struktur masyarakat. Karena sebuah masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan, maka bentuk yang sederhana tersebut akan berubah menjadi kompleks. Kemudian yang kedua ada perubahan kecil dan perubahan besar.
Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecilnya yaitu perubahan mode rambut atau mode pakaian. Sebaliknya, jika perubahan besar ini perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa perubahan langsung atau pengaruh yang sangat berarti bagi masyarakat. Contohnya, dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahannya dikehendaki atau direncanakan terlebih dahulu ini telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Contohnya adalah pelaksanaan pembangunan, perubahan atau tatanan pemerintahan. Misalnya perubahan tata pemerintahan Orde Baru menjadi pemerintahan Orde Reformasi. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang sangat tidak diharapkan. Contohnya munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Namun tidak semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif, tetapi ada juga perubahan sosial yang menghasilkan akibat buruk bagi dunia pendidikan. Di sini akan diterangkan beberapa dampak positif dan negatif dari suatu perubahan sosial terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu dampak positif. Sisi positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan yaitu yang pertama, dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial seringkali memicu inovasi dan penemuan baru di berbagai bidang terutama pendidikan, meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan adanya perkembangan lembaga pendidikan yang berorientasi pada iptek sebagai hasil dari berubahnya masyarakat, banyak visi sekolah yang mengedepankan orientasi iptek. Karena di sisi lain, masyarakat juga menuntut lembaga pendidikan yang mengikuti perkembangan dan mampu mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi masa depan. Yang ketiga, dengan terus dikembangkannya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan, juga dampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu, yaitu akan peningkatan kualitas pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua yaitu ada dampak negatif. Sedangkan dampak negatif dari suatu teknologi yang begitu pesat yang membuat banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup. Siaran televisi dan akses internet yang sudah biasa dilakukan di mana saja menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengantisipasinya. Jika tidak siap terhadap perubahan tersebut, maka siapapun akan tergusur. Namun jika tidak, maka para pegiat pendidikan senantiasa berinovasi dan berkreasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut dengan menggunakan fasilitas teknologi. Perubahan sosial yang terjadi secara dinamis turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Implikasi utama perubahan sosial dalam pendidikan yaitu yang pertama ada kurikulum. Kurikulum pendidikan itu terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya menuntut adanya penyesuaian materi pelajaran agar relevan dengan tuntutan zaman. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional semakin ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi seperti komputer, internet, dan berbagai aplikasi pembelajaran menjadi hal yang umum di sekolah. Yang ketiga, peran guru. Peran guru bergeser dari sekedar penyampaian informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan pada abad 21. Yang keempat, peran siswa. Siswa tidak lagi hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Mereka didorong untuk mencari informasi sendiri, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang kelima, infrastruktur sekolah. Perubahan sosial juga menuntut adanya peningkatan infrastruktur sekolah.
Sekolah-sekolah diharapkan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi. Yang keenam, akses pendidikan. Perubahan sosial mendorong upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini termasuk upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang terakhir, pendidikan karakter. Selain pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga semakin menekankan pada pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong menjadi bagian penting dari pendidikan karakter ini. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Buat yang terang-terang. Materi dari kami. Apa yang akan Bapak jelaskan